Selamat siang, kembali lagi kita bertemu di siang kali ini untuk berbagi informasi kaitannya dengan bagaimana IFRS Foundation menjalankan tahapan-tahapan kaitannya dengan penyusunan IFRS standar. IFRS secara garis besar memiliki beberapa tahapan atau prosedur yang menjadi pedoman bagi IFRS ketika IFRS Foundation memproses sebuah standar sampai akhirnya publik dapat memanfaatkan standar tersebut. Ya. Tahapan ini adalah tahapan-tahapan yang sangat terstruktur dan sistematis, sehingga dengan tahapan dan prosedur yang terstruktur secara sistematis ini tentunya akan berujung kepada output yang dapat kita yakini validitas dari isinya, ya, karena ini juga jadi salah satu tujuan dari IFRS Foundation itu sendiri yang diharapkan mampu mengembangkan serta berpihak kepada kepentingan publik, gitu ya, terhadap kebutuhan satu single set dari sebuah standar yang memiliki kualitas sangat tinggi, kemudian dapat dipahami, gitu ya, secara global, dan tentunya dapat diterima berdasarkan prinsip-prinsip yang selama ini sudah dipahami secara global. Nah, melalui prosedur dan sistematika yang terstruktur ini, banyak hal yang pada akhirnya membuat output dari IFRS Foundation ini memiliki validitas yang sangat tinggi, ya. Nah, proses-proses ini yang berujung kepada beberapa prinsip, ya, yang diyakini oleh IFRS Foundation, sehingga mereka percaya bahwa output yang mereka hasilkan itu betul-betul valid sehingga bisa dimanfaatkan secara global, ya. Ini yang mereka maknai dengan standar yang memiliki kualitas yang sangat tinggi, ya, karena dihasilkan dari sebuah proses yang terstruktur dan sistematis. Ya, jadi ada tiga hal yang menjadi pegangan IFRS Foundation, ya, yang juga mereka tetapkan dalam sebuah panduan prosedur, ya, yang mereka sebut dengan due process, ya. Jadi ada persyaratan yang cukup ketat, ya, dari sebuah fenomena aktivitas perakuntansian yang membutuhkan aturan itu kemudian akan diterjemahkan menjadi sebuah panduan, ya. Jadi ada tiga hal penting yang mereka selalu jalani, ya. Yang pertama tentunya mereka ingin menjalankan prinsip yang namanya transparansi, ya. Jadi dalam hal ini IFRS Foundation senantiasa selalu terbuka, ya, dalam setiap kegiatan ataupun mekanisme yang mereka lakukan, gitu ya. Mulai dari standar itu diinginkan oleh publik sampai nanti standar itu menjadi final untuk digunakan oleh publik. Ya, jadi mereka penting sekali menjaga aspek transparansi ini. Kemudian berikutnya yang kedua itu mereka meyakini bahwa
proses penyusunan standar itu menyediakan media untuk melakukan konsultasi secara penuh dan berimbang. Artinya semua standar sebelum dia ditetapkan menjadi standar secara global tentunya harus melalui mekanisme konsultasi yang cukup dan berimbang. Artinya dia mengakomodir atau diupayakan untuk menerima masukan dari semua pihak atau beragam pihak. Kemudian aspek yang ketiga, akuntabilitas. Ya, jadi ada 3 hal yang selalu diyakini oleh IFRS Foundation ketika mereka ingin memproses sebuah fenomena akuntansi menjadi sebuah standar. Ya, seperti yang kita ketahui, misalkan dalam persyaratan transparansi yang biasanya mereka IFRS Foundation praktekkan, kita sering mendengar yang namanya pertemuan publik, ya, public meeting. Kemudian nanti akan ada juga voting, ya, atau pengambilan suara ketika misalnya ada hal-hal strategis yang perlu diputuskan. Nah, mekanisme ini dijalankan. Berikutnya, secara garis besar ada 4 tahapan utama yang dilakukan ketika IFRS Foundation melakukan atau menjalankan prosedur penyusunan standar, ya. Dari awal, proses yang pertama menjadi pintu masuk sebuah fenomena atau peristiwa akuntansi yang dianggap perlu diatur, itu harus memasuki pintu pertama yang kita kenal dengan nama agenda consultation, ya. Jadi di dalam tahapan ini akan ada mekanisme konsultansi, ya, yang dijalankan oleh masing-masing pihak yang ada di dalam IFRS Foundation. Dalam hal ini boardnya, gitu ya, dewan penyusun standarnya tentunya akan berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang terkait menyangkut isu-isu penting apa, ya, yang perlu direview, ya, atau dikembangkan. Ya, jadi di sini semua isu-isu, gitu ya, secara global dari masing-masing member akan dikumpulkan menjadi satu, kemudian akan dilakukan serangkaian konsultasi antar pihak itu, dan umumnya ini akan menjadi work plan 5 tahunan yang akan dibahas di dalam pembahasan penyusunan sebuah standar, ya. Nah, kemudian setelah agenda consultation ini diidentifikasi, berikutnya secara umum isu-isu terpilih, ya, tentunya akan ditindaklanjuti dengan program riset, gitu ya. Jadi apapun yang akan dibahas di kemudian hari, di masa-masa berikutnya, itu tetap didasarkan kepada riset. Jadi di dalam riset ini akan dieksplorasi beragam isu, ya. Kemudian tentunya akan dieksplorasi juga kemungkinan solusi-solusi yang bisa dipilih, gitu ya. Dan di sini juga tentunya sudah mulai akan diketahui kira-kira apakah dibutuhkan standar yang baru, ya, apabila itu adalah fenomena yang baru, ya. Jadi dalam tahapan-tahapan ini sering dokumen-dokumen yang dipertukarkan untuk dikonsultasikan antar beragam pihak kita kenal dengan istilah discussion paper, ya. Dan paper-paper yang untuk didiskusikan ini akan dilemparkan ke publik untuk mendapatkan komentar, ya. Apabila dalam tahapan ini board menemukan cukup bukti bahwa memang ada masalah akuntansi yang timbul dari fenomena
aktivitas akuntansi yang ada, kemudian masalah itu memang betul-betul penting, ya. Nah, disinilah berikutnya diputuskan standar itu perlu, ya. Tentunya di dalam hal ini ada mekanisme berikutnya yang kita kenal dengan istilah konsultansi, ya. Tentunya tidak mengabaikan tahapan ini, ya. Berikutnya, setelah research program, tahapan besar berikutnya adalah standard setting program, ya. Jadi di dalam standard setting program ini ada hal-hal yang selanjutnya akan dilanjutkan berdasarkan hasil-hasil riset yang tahap sebelumnya, ya. Apakah perlu dimunculkan standar yang baru atau perlu melakukan perubahan terhadap standar yang lama atau amandemen, ya. Pada tahapan ini, dokumen-dokumen yang sering kita pahami itu dikenal dengan nama istilah exposure draft. Jadi pada tahapan standard setting program lah, dokumen exposure draft akan dilemparkan ke publik dalam rangka konsultansi publik. Ya, publik yang dimaksud pun di sini cakupannya cukup luas. Kemudian tahap yang terakhir disebut dengan maintenance program. Jadi maintenance program ini adalah tahapan setelah standar disetujui, ya. Tadi setelah tahap standar setting program dilemparkan exposure draft ke publik, ya. Komentar publik masuk, dikompilasi, berikutnya difinalisasi, kemudian akan dipublikasi. Setelah dipublikasi, board, ya, dalam hal ini IFRS Foundation juga masih akan memantau kira-kira bagaimana implementasi dari standar itu. Dan dalam implementasinya tentunya bisa saja muncul masalah-masalah teknis. Nah, pada tahapan maintenance program ini, IFRS Foundation tetap akan memandu dan mengawal para pengguna, ya, dalam hal ini negara-negara yang menggunakan atau mengadaptasi dan mengadopsi IFRS standar. Secara garis besar ada 4 hal tersebut. Berikutnya, IFRS Foundation juga memiliki panduan untuk apa yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, jadi kalau kita tadi mundur sedikit terkait dengan beberapa tahapan yang ada, ya, mungkin Anda masih mengingat yang namanya agenda consultation. Ya, di dalam agenda consultation ini akan dikumpulkan serangkaian agenda-agenda, ya, agenda-agenda penting, ya, ide-ide terkait dengan perakuntansian yang kira-kira mungkin perlu diatur atau diubah standarnya. Jadi dikumpulkan di situ, dan inilah yang akan menjadi work plan 5 tahun ke depan. Ya, jadi project-projectnya semua akan dikumpulkan di dalam work plan ini. Nah, per Desember 2021 ada sekitar 31 project yang kebanyakan akan jatuh tempo diharapkan di tahun 2022. Ya, jadi ada beberapa kelompok tipe project, ya, yang dikelompokkan oleh IFRS Foundation menjadi agenda yang mereka masukkan di dalam work plan. Jadi ada 31 agenda. Ya, jadi di dalam 31 agenda ini tentunya memiliki pengelompokan kepada beberapa kelompok, ya. Kelompok yang pertama itu dikelompokkan di dalam agenda-agenda yang dikaitkan dengan research dan standard setting. Jadi di dalam agenda
research dan standar setting ini, kalau kita mundur juga tadi ke proses di belakang, berarti kita mengetahui kalau diberikan kode research and standard setting, berarti ini sudah masuk di dalam tahapan kedua ya, dari 4 tahapan besar yang dijalankan oleh IFRS ketika mereka menyusun sebuah standar ya. Untuk tahun 2022 di dalam catatan IFRS Foundation kurang lebih ada sekitar 15 project ya, 15 project yang diharapkan pada tahun 2022 memiliki progres. Artinya pada tahapan research dan standard setting ini di tahun 2022 akan diharapkan mendapatkan komen dari publik untuk berikutnya nanti akan masuk menjadi input ke dalam tahapan standar setting program ya, pada tahap ketiga ya. Jadi di situ dari 15 ini yang kaitannya dengan research ya, kurang lebih sekitar 8 ya, ada 8, kemudian yang standar settingnya ada 7 ya. Yang pertama sekali, project yang pertama berkaitan dengan kombinasi bisnis dikaitkan dengan pengendalian yang umum. Jadi ini expected date-nya ini diharapkan pada bulan Januari 2022. Ini dikaitkan dengan standar IFRS nomor 3. Dari sini, proyek ini tahapan berikutnya akan diharapkan mendapatkan umpan balik ya, dari pihak-pihak terkait kaitan dengan discussion paper yang sudah dibuat terkait dengan kombinasi bisnis Januari 2022. Kemudian proyek yang kedua menyangkut inisiatif pengungkapan ya, jadi inisiatif pengungkapan ini dihubungkan dengan cabang ya, jadi cabang perusahaan atau anak perusahaan tanpa kewajiban akuntabilitas publik. Ini dikaitkan dengan diharapkan tahapan berikutnya adalah exposure draft, karena ini sudah pada tingkatan exposure draft. Diharapkan pada kuartal kedua tahun 2022. Kemudian yang ketiga menyangkut inisiatif pengungkapan, ini kaitannya dengan review pengungkapan menyangkut standar-standar yang ditargetkan ya, menyangkut IAS 1, IAS 19 dan IFRS 13 ya. Berikutnya proyek yang ketiga menyangkut manajemen risiko dinamis. Jadi ini menyangkut IFRS 9 ya, kuartal kedua tahun 2022. Berikutnya proyek selanjutnya terkait dengan metode ekuitas IAS 28. Ini kuartal 1 2022 expected date-nya. Kemudian proyek berikutnya menyangkut aktivitas ekstraktif. Ini menyangkut IFRS 6. Berikutnya instrumen keuangan yang memiliki karakteristik selaku ekuitas. Ya, ini menyangkut conceptual framework, kemudian IAS 32, IFRS 9. Selanjutnya project menyangkut goodwill dan impairment, menyangkut IFRS 3 dan IAS 36. Kemudian menyangkut benefit pension atau pension benefit ya.
manfaat pensiun IAS 19 itu juga masuk menjadi project. Kemudian pada kelompok maintenance, jadi kembali tadi ke project secara umum, maintenance itu berarti pada tahapan standarnya sudah finalisasi. Nah, saatnya para pengguna itu sudah menggunakannya. Di saat para pengguna menggunakannya, tentunya ada hambatan-hambatan teknis. Hambatan-hambatan teknis ini dimasukkan di dalam tahapan penyusunan yang namanya maintenance program. Jadi dalam tahapan ini IFRS Foundation akan memantau. Jadi dalam project ini ada 6 project ya, yang kemungkinan ketika difinalkan tapi mengalami beberapa kendala teknis di dalam implementasinya. Mulai dari IAS 19, kemudian IAS 21, kemudian IFRS 16, menyangkut list, kemudian IAS 1, kemudian provisi, itu menyangkut maintenance. Berikutnya menyangkut taksonomi. Taksonomi ada kurang lebih sekitar 4 isu menyangkut taksonomi. Nanti Anda bisa melihat secara detail work plan yang dikaitkan dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam IFRS Foundation. Kurang lebih per bulan Desember ada 31 tahapan, ada 31 project ya, yang diharapkan akan memiliki progres pada tahun 2022. Demikian sharing saya menyangkut bagaimana IFRS Foundation bekerja, kemudian dihubungkan dengan work plan yang mereka miliki pada akhir tahun ini dan akan jatuh tempo di tahun depan, setidaknya di kuartal pertama tahun 2022. Terima kasih. Selamat siang.